Sardana, ia seorang putri dari Raja Safromat, menghampiri Tomiris dan mendapatkan lukanya telah mengeluarkan banyak darah. Ia pun langsung menolongnya. Esok paginya, Tomiris terbangun keluar dari tenda, kemudian disambut Sardana. Lalu ia dibawa menghadap raja yang ingin mengetahui identitasnya. Tomiris menceritakan ia seorang putri dari kepala suku Masaget Spargap, dan ternyata sang raja merupakan sahabat dari Spargap. Ia berjanji akan memberikan perlindungan terhadap Tomiris. Suku Safromat didominasi para perempuan tangguh yang sanggup bertarung melebihi kemampuan laki-laki. Di malam hari, mereka semua berkumpul mengelilingi api unggun. Tomiris mulai bisa tersenyum, namun kemudian ia kembali murung. Esok pagi, ia pergi mengacu kencang kudanya sekedar ingin melupakan emosi yang berkecambuk dalam hati Tomiris. Sang ibu mati karena melahirkannya, sang ayah mati karena melindunginya. Kesempatan hidup membuat ia tidak ingin memikirkan hal lain selain membalaskan dendam dan merebut kembali suku Masaget peninggalan ayahnya. Sardana menyusul Tomiris ingin memastikan bahwa ia tidak kabur meninggalkan Safromat. Bergulirnya waktu, Tomiris terus berlatih agar kemampuannya sebagai prajurit wanita semakin kuat dan tangguh. Ia mulai mengikuti cara hidup suku Safromat, termasuk harus pandai merampok suku lain. Di malam hari untuk pertama kalinya, Tomiris mengikuti aksi perampokan menyerang ke dalam kawasan Khawarij. Sayangnya, bukan hanya sekedar mengambil barang, namun disertai dengan pembantaian warga sipil dan membiarkan anak-anak terlantar ditinggalkan begitu saja. Setelah itu, semua berkumpul saling meneteskan darahnya masing-masing ke dalam segelas susu, persembahan bagi Tomiris, pertanda telah resmi menjadi bagian dari mereka. Waktu berlalu, masa remaja Tomiris telah usai. Kini ia sudah benar-benar dewasa dan mulai bisa meredam amarah. Di hadapan Sardana, ia mengusulkan agar aksi perampokan kali ini tidak melibatkan warga sipil. Ia hanya ingin menjarah barang tanpa harus ada yang terbunuh. Suku Safromat kembali menjalankan aksi rampoknya. Tomiris dipertemukan dengan seorang anak laki-laki bernama Tiras yang ingin melindungi majikannya. Namun si majikan malah mengatakan bunuh saja si Tiras karena ia hanya seorang budak, asalkan tidak membunuh ia dan anaknya. Mendengar itu, Tomiris geram dan membawa Tiras pergi bersamanya. Di dalam tenda, Tomiris mengatakan di hadapan Sardana bahwa ia memutuskan ingin merawat Tiras, menjadikan ia seorang prajurit tangguh. Hari itu suku Safromat sedang merayakan kelahiran putra pertama sang raja yang akan menjadi pewaris tahta. Semua para suku Stepa diundang ke dalam acara tersebut. Di sanalah akhirnya Tomiris dapat dipertemukan lagi dengan Kafaz dan Kurtun. Meskipun bertahun-tahun lamanya, wajah mereka berdua masih melekat terukir di dalam ingatan Tomiris. Kemudian Sardana mengajak Tomiris menyaksikan gulat bebas pertarungan seorang pemuda bernama Arjun, putra dari suku Dahai, yang terkenal menjadi idaman kaum Hawa karena ketangguhan dan ketampanannya. Kini giliran Tomiris menunjukkan skill memanah sambil menunggangi kuda, hingga semua terpukau dengan aksi yang telah ditampilkannya. Arjun menunjukkan ketertarikannya ingin berkenalan dengan Tomiris.